Selamat pagi, siang, malam kepada Anda semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ardi Leonardi, saya sendiri Daniel Tejakusuma, Elvira, dan Yesa Delvara. Dengan NIM-nya tertera di PowerPoint ini masing-masing. Jadi kami ingin membahas tentang PSAK nomor 46, yaitu tentang pajak penghasilan. Oke, kita mulai dulu dari pengenalan PSAK sejenak. Jadi apa sih itu PSAK? PSAK yang merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang telah dibuat oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Tujuan PSAK sendiri adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat disampaikan dengan seragam, sehingga antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan yang lain bisa saling dibandingkan. Lalu apa sih isi PSAK itu? Isi PSAK itu berupa standar dan aturan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Data tersebut dapat berupa seperti aset perusahaan, liabilitas, ekuitas, serta informasi lain yang berhubungan dengan entitas. Jenis PSAK sendiri ada 5, yaitu PSAK IFRS, PSAK etap, PSAK syariah, PSAK EMKM. Oh, di sini ada tipe ya. Maksudnya PSAK UMKM dan yang terakhir adalah SAP. Oke, kalau tadi kita udah sedikit pengenalan tentang PSAK, sekarang kita akan masuk materi yang akan dibahas, yaitu PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Ini termasuk dari bagian PSAK IFRS ya. Jadi PSAK 46 adalah pajak penghasilan yang diadopsi berdasarkan peraturan IAS 12, yaitu International Accounting Standards, oleh IASB, yaitu International Accounting Standard Boards. Daftar isi dari PSAK 46 sendiri adalah sebagai berikut, dimulai dari pendahuluan, pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan, dan yang terakhir ada penyajian. Ini sendiri dapat dilihat di PowerPoint berikut. Oke, kita masuk ke isi materi dari PSAK nomor 46, dimulai dari pendahuluannya terlebih dahulu. Kita mulai dari tujuan PSAK 46. Jadi tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Isu utamanya adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut ini. Ada 2 hal, yaitu pertama pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas. Dan yang kedua adalah untuk transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Ruang lingkup pajak penghasilan. Ruang lingkup pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak seperti pemotongan pajak atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Beberapa definisi yang ada di dalam PSAK 46. Dimulai dari yang pertama ada aset pajak tangguhan. Jadi aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya 3 hal. Yang pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan yang ketiga adalah akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Yang kedua itu ada beban pajak atau penghasilan pajak. Adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Dan yang ketiga ada dasar pengenaan pajak atau aset atau liabilitas, yaitu jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Masih lanjutan dari pendahuluan, berikut ada beberapa pengertian-pengertian lagi yang ada di dalam PSAK nomor 46. Yang pertama ada laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Yang kedua ada laba kena pajak atau laba fiskal.
itu adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan. Jadi kalau di PSAK nomor 46 ini ada dua jenis laba ya. Laba yang diakui secara akuntansi yaitu oleh perusahaan, dan laba atau rugi yang diakui oleh pajak. Jadi tipenya berbeda antara laba yang diakui oleh perusahaan dan laba yang diakui oleh pajak. Selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan. Adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya ada pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Selanjutnya ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan, atau perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Selanjutnya ada beban pajak atau penghasilan pajak. Terdiri dari beban pajak kini, yaitu penghasilan pajak atau penghasilan pajak kini, dan beban pajak tangguhan atau penghasilan pajak tangguhan. Selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas ketika memulihkan jumlah tercatat aset tersebut. Dasar pengenaan pajak atas liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam hal pendapatan diterima di muka, maka dasar pengenaan pajak yang ditimbulkan liabilitas tersebut merupakan jumlah tercatat liabilitas dikurangi setiap jumlah pendapatan yang tidak dikenakan pajak pada periode masa depan. Yang ketiga, yaitu beberapa pos mempunyai dasar pengenaan pajak tetapi tidak diakui sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Sebagai contoh, biaya riset itu diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode ketika terjadinya, namun tidak diizinkan sebagai pengurang dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak hingga periode kemudian. Selanjutnya, jika dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas tidak begitu jelas, maka dasar pengenaan pajak tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan pada pernyataan ini, bahwa entitas dengan beberapa pengecualian mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan jika pemulihan jumlah tercatat aset atau penyelesaian jumlah tercatat liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diperkirakan jika atas pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak terdapat konsekuensi pajak. Selanjutnya mengenai pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jadi kalau misalnya jumlah pajak terutang kita adalah 100 juta di periode ini dan kita belum bayar. Nah, kita akui itu sebagai liabilitas. Selanjutnya, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Ini berhubungan dengan lebih bayar ya. Jadi misalnya pajak yang terutang kita pada tahun ini adalah 100 juta, namun kita telah membayarnya sebesar 150 juta. Mungkin terdapat dari pajak massa ya, kan pajak massa itu bayarnya bulanan, dan pada akhirnya kita hitung-hitung lagi ternyata lebih bayar nih. Berarti lebih bayarnya itu dapat kita akui sebagai aset. Selanjutnya, manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya sepanjang peraturan pajak mengizinkan diakui sebagai aset. Dan yang keempat, jika rugi pajak digunakan untuk memulihkan pajak kini dari suatu periode sebelumnya, maka entitas mengakui manfaat tersebut sebagai aset pada periode di mana rugi pajak terjadi. Jadi ini maksudnya adalah untuk kompensasi kerugian ya. Misalnya adalah suatu badan rugi pada tahun 2019 sebesar 200 juta. Namun pada tahun 2020, nah perusahaan itu udah menciptakan laba, misalnya sebesar 150 juta lah.
Nah, kan kita rugi tahun sebelumnya sebesar 200 juta, namun kita laba sekarang 150 juta. Nah, rugi tersebut itu kita dapat gunakan untuk menutupi laba di tahun sekarang. Nah, kalau itu terjadi, kompensasi kerugian itu kita dapat akui sebagai aset. Selanjutnya adalah pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yaitu yang pertama adalah perbedaan kontemporer kena pajak yang diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Ini terdiri dari kombinasi bisnis dengan pengecualian terbatas aset teridentifikasi yang diperoleh dari dan liabilitas diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul jika dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara yang berbeda. Selanjutnya adalah aset dicatat pada nilai wajar. SAK mengizinkan untuk atau mensyaratkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau direvaluasi. Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali lain pada aset ke nilai wajar mempengaruhi laba kena pajak atau rugi pajak untuk periode berjalan, maka dasar pengenaan pajak aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Akan tetapi, jika revaluasi atau penyajian kembali lain dari aset tidak mempengaruhi laba kena pajak pada periode revaluasi atau penyajian kembali lain tersebut, maka dasar pengenaan pajak aset tidak disesuaikan sehingga terdapat perbedaan temporer. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK nomor 22, yaitu kombinasi bisnis yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi atau sebagai selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi diukur sesuai dengan PSAK nomor 22. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengakuan awal aset atau liabilitas. Perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Sebagai contoh, jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilitas. Ada tiga. Yang pertama itu, dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan. Dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui. Kedua, jika transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laba rugi. Yang ketiga, jika transaksi bukan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka dalam keadaan tanpa pengecualian, mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Masih dalam pengakuan awal aset atau liabilitas, sesuai dengan PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian penerbit instrumen keuangan majemuk mengklasifikasikan komponen liabilitas sebagai liabilitas dan komponen ekuitas sebagai ekuitas. Perbedaan temporer kena pajak yang dihasilkan timbul dari pengakuan awal komponen ekuitas yang secara terpisah dari komponen liabilitas. Oleh karena itu, pengecualian yang diatur sebelumnya tidak diterapkan. Sebagai konsekuensinya, entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan. Pajak tangguhan dibebankan langsung pada jumlah tercatat komponen ekuitas. Perubahan selanjutnya pada liabilitas pajak tangguhan diakui dalam laba rugi sebagai beban penghasilan pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang pertama yaitu bukan kombinasi bisnis, dan yang kedua pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, rugi pajak. Akan tetapi untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi. Pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bekerja bersama, maka aset pajak tangguhan diakui. Berikut ini adalah contoh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang menghasilkan aset pajak tangguhan. Yang A, biaya manfaat purna karya dapat dikurangkan dalam menentukan laba akuntansi ketika jasa diberikan oleh pekerja.
Tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak. Yang B, biaya riset diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode terjadinya, tetapi tidak diizinkan sebagai pengurang dalam menentukan laba kena pajak sehingga periode kemudian. Yang C, dengan beberapa pengecualian, entitas mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang D, aset tertentu mungkin dicatat pada nilai wajar pajak atau direvaluasi tanpa penyesuaian setara yang dibuat dengan tujuan pajak. Laba kena pajak dapat ditingkatkan dengan memilih untuk memperoleh penghasilan bunga kena pajak dengan dasar yang diterima atau yang akan diterima, menangguhkan klaim atas pengurangan tertentu dari laba kena pajak, menjual dan mungkin menyewa kembali aset yang telah naik nilainya tetapi dasar pengenaan pajaknya belum disesuaikan untuk mencerminkan kenaikan nilai tersebut. Yang terakhir itu ada menjual aset yang menghasilkan laba tidak kena pajak. Contohnya itu seperti obligasi pemerintah, agar dapat membeli investasi lain yang dapat menghasilkan laba kena pajak. Berikutnya ada goodwill. Jika jumlah tercatat goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis lebih rendah dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Salah satu contoh timbulnya aset pajak tangguhan ketika pengakuan awal aset adalah ketika hibah pemerintah terkait aset tidak kena pajak mengurangi jumlah tercatat aset. Berikutnya investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, kecuali sepanjang kedua keadaan berikut terpenuhi. Yang pertama itu ada entitas induk, investor, atau venturer bersama, atau operator bersama mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer. Dan yang kedua itu kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama itu, perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. Dan yang kedua itu, laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Berikutnya pengukuran. Liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada periode akhir pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara entitas memperkirakan pada akhir periode pelaporan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvira dan saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat contoh dari pengukuran. Karena kan tadi kita dengar ya, untuk prinsip-prinsipnya seperti apa. Oke, sekarang di sini kita bisa lihat, kalau kita bisa tahu biaya pengelolaan aset 100, jumlah tercatat 80, serta dinilai kembali menjadi 150. Berarti ada revaluasi ya dari asetnya. Dan sesuai dengan paragraf 61A, pajak tanggungan tambahan yang timbul pada revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Terus juga di sini kita dikasih tahu kalau tidak ada penyesuaian ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Akumulasi penyesuaian untuk tujuan pajak kita dikasih di sini 30 dan tarif pajaknya itu 30%. Dan di info juga nih, jika aset dijual melebihi biaya perolehan, maka akumulasi penyesuaian pajak 30 tadi akan diperhitungkan dalam laba kena pajak. Tetapi hasil penjualan melebihi biaya perolehan tidak akan kena pajak. Oke, berarti dari soal ini kita pertama baca dulu dasar pengenalan pajak untuk aset ini tuh berapa sih? Kita bisa dapat dari biaya perolehan aset 100 kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak sebesar 30. Kita dapat 70. Kita juga bisa lihat di sini kan tadi dia bilang dinilai kembali menjadi 150. Berarti secara akuntansi dia asetnya itu dinilainya 150, sedangkan kalau secara pajak itu hanya sebesar 70. Jadi ada perbedaan nih.
Perbedaannya itu sebesar 80. Itu adalah perbedaan temporer kena pajak. Jadi, misalnya entitas berharap untuk memulihkan jumlah tercatat dengan menggunakan aset. Maka liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 24. Itu didapat dari perbedaan temporer kena pajak tadi atau 80 kita kalikan dengan tarif pajaknya 30%. Dikasih tahu di soal ya, pajak 30%. Jadi kita dapat liabilitas pajak tangguhan sebesar 24. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan yang tadi itu memulihkan jumlah tercatat dengan cara menggunakan. Nah, ini kita mau memulihkan dengan cara menjual asetnya. Karena kan tadi di info ya, kalau misalkan kita jual, gimana sih perhitungannya? Nah, kita mau coba hitung sama-sama di sini. Oke, misalnya dijual dan dapat pendapatan sebesar 150. Berarti itu kan lebih ya dari biaya perusahaan tadi yang cuma 100. Ada selisih sebesar 50, 150 kurang 100. Nah, mungkin kita bisa lihat informasinya lagi. Jika aset dijual melebihi biaya perolehan, maka akumulasi piutang pajak 30 tadi akan diperhitungkan dalam laba kena pajak. Berarti kita bisa buat sini, kita bisa buat tabel di bawahnya ini. Jutaan pajak kumulatif sebesar 30, kita kalikan dengan tarif pajaknya 30%. Kita dapat 9. Terus juga di info, tetapi hasil penjualan melebihi biaya perolehan tidak akan kena pajak. Berarti yang selisih 50 tadi nih, itu kita kalikan dengan 0, karena dibilang tidak akan kena pajak. Jadi, untuk total liabilitas pajak tangguhan dengan cara menjual itu, totalnya kita dapat sebesar 9. Oke. Baik, selanjutnya masih terkait dengan pengukuran. Kita lanjut, aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan. Selanjutnya, jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengompensasi sebagian atas seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai. Selanjutnya kita bahas terkait pengakuan pajak ini dan pajak tangguhan. Nah, ada pos diakui dalam laporan laba rugi. Prinsipnya itu, pajak ini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode, kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari yang pertama, transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas, atau yang berasal dari kombinasi bisnis yang selain akuisisi entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam Persakan 65 laporan keuangan konsolidasian atas entitas anak yang disyaratkan untuk diukur pada laporan pada nilai wajar melalui laba rugi. Oke, selanjutnya pos diakui di luar laporan laba rugi. Prinsipnya itu, pajak ini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak ini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui yang pertama dalam pendapatan komprehensif lain harus diakui pada pendapatan komprehensif lain. Dan yang kedua itu yang langsung ke ekuitas, itu harus diakui langsung pada ekuitas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Yesa Delvara akan melanjutkan materi presentasi berikutnya, yaitu saling hapus. Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum atau saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan serta liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan merealisasikan secara bersama. Selanjutnya, beban pajak.
Beban pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah, maka beban pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah. Jadi selanjutnya pengungkapan. Komponen beban pajak dapat mencakup yang pertama beban pajak ini. Yang kedua, penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak ini yang berasal dari periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya. Yang keempat, jumlah beban pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini. Yang keenam, jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan. Kemudian yang ketujuh, beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56. Dan yang kedelapan, jumlah beban terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 25 karena tidak dapat dihitung secara retrospektif. Berikutnya, ada juga hal-hal yang diungkapkan secara terpisah, yaitu agregat pajak ini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Dan berikut ini adalah penjelasan hubungan antara beban pajak dengan laba. Yang pertama, rekonsiliasi angka antara beban pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Yang ketiga, jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan. Dan yang keempat, jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui. Selanjutnya, entitas mengungkapkan jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya jika penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba kena pajak masa depan melebihi laba dari pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada, dan entitas telah mengalami kerugian pada periode berjalan atau periode terdekat sebelumnya di mana aset pajak tangguhan terkait. Kemudian, hubungan antara beban pajak dan laba akuntansi dapat dipengaruhi oleh faktor berupa pendapatan tidak kena pajak, beban yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak, pengaruh rugi pajak, pengaruh tarif pajak luar negeri. Tarif pajak efektif rata-rata merupakan beban pajak yang dibagi dengan laba akuntansi. Selanjutnya, tanggal efektif. Interpretasi ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 dan dianjurkan untuk melakukan penerapan dini. Namun, untuk entitas yang melakukan kombinasi bisnis diharuskan untuk melakukan penerapan dini. Pajak penghasilan final. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Pajak penghasilan final sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia dikenakan atas nilai brutonya, yaitu atas jumlah uang yang diterimanya. Pajak ini tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut entitas mengalami kerugian. Oleh karena itu, pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.